Dan bahkan kita melihat di situ adalah disebut 3 orang Majus. Dan gambar-gambar ini boleh dibilang sangat ikonik sekali. Ketika Natal tiba, biasanya gambar-gambar ini gampang dijumpai di mana-mana, di kartu Natal, ya kan, kalau Bapak Ibu menerima kadang-kadang ucapan Natal, biasa gambar-gambar seperti ini sudah sangat lazim sekali, ikonik. Ya. Nah, saya tertarik untuk melihat sebuah kisah yang ada di dalam salah satu dari ikonik ini adalah 3 orang Majus. Bilang sama saya siapa? 3 orang Majus. Saya percaya bahwa kisah tentang 3 orang Majus ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, karena Tuhan itu dalam membuat segala sesuatu bukan random, bukan secara kebetulan, tetapi Dia sudah perhitungkan dengan baik. Saya percaya ada makna yang penting, pesan yang penting yang Tuhan sedang mau bicara kepada kita lewat kisah 3 orang Majus ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kedua. Buka Alkitab Bapak Ibu bersama dalam Matius pasal 2. Kita akan lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu kalau tidak keberatan baca ayat yang ke-10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Itu siapa? Itu adalah 3 orang Majus. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10 tolong dibaca dengan suara keras. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dengar baik Bapak Ibu. Ayat ini bilang ketika dia melihat bintang itu, artinya di mana Yesus itu ada, dikatakan mereka sangat bersukacita. Satu pesan yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu. Siapa 3 orang Majus ini? Ada berapa fakta yang kita lihat tentang 3 orang Majus ini? Yang pertama, fakta pertama dikatakan bahwa orang-orang ini sangat bersukacita. Sekali lagi saya katakan, sangat bersukacita ketika dia berjumpa dengan keberadaan Yesus itu. Sekali lagi saya katakan, 3 orang Majus ini mulai satu ciri, beberapa ciri-ciri. Yang pertama, orang-orang sangat bersukacita ketika berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Bapak Ibu jangan salah. Uang tidak bisa bikin kita bersukacita. Yang percaya bilang amin. Kedudukan tidak bisa buat kita bersukacita. Dan bahkan siapapun tidak bisa bikin kita bersukacita. Hanya satu, Bapak Ibu. Kita berjumpa dengan Yesus itu. Berapa yang percaya dalam dengan Ada banyak orang kaya nggak bahagia, Bapak Ibu. Ada banyak orang punya rumah yang begitu dahsyat besar. Tadi pagi saya melihat rumahnya Bill Gates itu luar biasa banget, 43 juta US. Anda bisa bayangkan rumah seharga 43 juta US dollars. Saya sangat penasaran melihat isinya apa di dalam itu. Wow, kayak istana Bapak Ibu, 43 juta US. Anda bisa bayangkan. Semua mobil pakai elektronik. Ya, tuh bilang bro, itu kasur bisa dipindah, saya pindah di sana, di sono. 43 juta. Tapi nyatanya apa? Biar kita bahagia. Bapak Ibu saya katakan, kebahagiaan tidak bisa dijumpai di mana-mana. Cuma satu. Berjumpa dengan siapa? Katakan sama-sama. Yang suara keras. Hanya satu. Berjumpa dengan siapa? Yesus. Saya mau yakinkan Bapak Ibu, kita kadang-kadang berduka, tapi kita berjumpa dengan Yesus, sukacita diganti sukacita, kain kabung diganti dengan kebesaran dari Tuhan. Yang percaya bilang katakan sama-sama amin. Jadi 3 orang Majus ini sangat bersukacita berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, ayat 11 kita lanjut lagi. Ayat 11 saya bacakan dan 12 Bapak Ibu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Sama-sama katakan, emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 Bapak Ibu silakan baca dengan suara keras. 2, 3.
Bapak Ibu, ayat ini bilang bahwa Tuhan pesan kamu gak boleh balik ke tempatnya Herodes. Dan ternyata mereka padahal dipesankan oleh Herodes, kalau kamu menemukan di mana bayi Yesus, kamu harus kembali, kasih tahu saya. Tapi Tuhan bilang gak boleh balik ke Herodes. Dengar baik-baik Bapak Ibu, mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada Herodes. Seringkali kita lebih taat kepada mau kita, pada keinginan manusia kita, tetapi yakinkan hari ini kita harus lebih taat kepada suara Tuhan. Saudara tahu bagaimana taat kepada suara Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan Bapak Ibu, tidak nampak secara fisik di depan kita. Kalau kita nggak taat kepada yang kelihatan saja, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Catat baik-baik. Kalau Anda nggak bisa taat kepada orang yang kamu lihat, bagaimana kalau bisa taat kepada Tuhan? Kalau Anda tidak taat kepada pemimpin perusahaanmu, kerja semua sendiri, bagaimana kamu bisa taat kepada Tuhan yang kau tidak pernah lihat? Itu pesan yang Tuhan kasih kepada kita. Ternyata 3 orang masuk lebih taat kepada Tuhan, dan Tuhan nggak kelihatan. Tapi kita harus taat, belajar taat kepada otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Amin. Di dalam gereja kita juga tahu bahwa dalam gereja ada otoritas yang Tuhan taruh Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau dengar kepada orang semakin sama siapa, ya kita harus belajar Bapak Ibu, belajar banyak. Ya. Kadang-kadang kita tahu dalam gereja itu pasti ada kekurangan-kelemahannya, pasti. Tapi jemaat tidak boleh Bapak Ibu bicara kekurangan gereja di mana-mana, diceritakan gereja itu kurang kayak begini, kurang kayak ini, kurang sebagainya. Harus belajar Bapak Ibu, bersyukur dalam sebuah gereja lokal. Saya bilang amin. Ya. Manusia bisa salah, dan sesama pada saat ini saya dalam ambil kesempatan menjelang akhir tahun ini, kami sudah pemimpin di gereja ini, otoritas di gereja ini, leader. Pastor D pamit hari ini bisa datang karena dia ada acara keluarga. Kami juga on behalf of her, kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau dalam pelayanan selama 12 bulan ini kami ada banyak kurangnya. Bapak Ibu mau maafkan kami, yang mau coba mengambil kembalannya kayak ayam. Ya. Semua ada kurangnya, tapi dengar baik-baik. Jemaat tidak boleh menghakimi hamba Tuhan, karena Bapak Ibu nggak tahu di belakang layar. Hamba Tuhan itu bisa salah, hamba Tuhan bisa berbuat dosa, pasti bisa jatuh, bisa. Tapi tahukah engkau bahwa di belakang layar hamba Tuhan sudah bikin beres dengan Tuhan? Tahukah kamu bahwa hamba Tuhan sudah bikin maaf kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan? Sementara jemaat yang tidak tahu tetap membenci, tetap memperkatakan nama Tuhan. Tuhan katakan, jangan kau mengusik orang jurang di Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau hidup ingin bahagia, jangan mengusik hamba Tuhan, tidak boleh. Ya, belajar dengan baik. Mulai tahun 2022 kita menjadi jemaat yang baik, yang bertumbuh bersama-sama. Khusus tahun depan kita semuanya satu misi, visi yang jelas, be rooted, be mature. Artinya apa? Supaya kita lebih berakar, kita bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa. Saya kepengen melihat Bapak Ibu tahun 2022 kami akan bekerja lebih keras lagi, supaya Bapak Ibu bertumbuh menjadi lebih dewasa. Yang mau coba lambaikan tangannya. Kami janji akan bekerja lebih keras lagi supaya 2022 jemaat di sini itu bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Amin. Yang setuju bilang amin. Nah, ayat 12 berkata dia lebih taat kepada Tuhan. Ayat 11 kita ulang lagi. Saya bacakan. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sama-sama dibaca. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Bulan ini kita berbicara tentang special gift. Saya bawa 2 seri. Minggu lalu kita belajar special gift yang dari Tuhan. Tuhan kasih kita special gift. Itu last Sunday saya bicara seperti itu. Nah, this Saturday saya bicara seri kedua. Kalau tadi Tuhan kasih kita special gift, hari ini kita belajar special gift kita. Our special gift to God. Bilang sama-sama saya apa? Our special gift to. Kalau kemarin minggu lalu kita belajar Tuhan kasih kita special gift.
Hari ini kita mau belajar, kita mau kasih special gift kepada Tuhan. Jika orang Majus ini membawa 3 benda, emas, kemenyan, dan mur. Hari ini Tuhan bawa pesan kepada kita, kita perlu bawa 3 benda ini kepada Tuhan. Bapak Ibu mau? Emas, kemenyan, dan apa? Mur. Pesan apa di balik ini Bapak Ibu? Kenapa Tuhan bilang kamu harus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? Apa itu emas? Apa itu kemenyan? Apa itu mur? Secara rohani buat kita, supaya kita menjadi sekumpulan orang yang tahu mempersembahkan yang spesial kepada Tuhan di hari Natal ini. Tuhan nggak butuh uang kita loh Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju bilang amin. Tuhan nggak butuh kok macam-macam dari Bapak Ibu. Tuhan cuma butuh 3 benda ini, emas, kemenyan, dan mur. Apa itu emas? Alkitab seringkali mencatat emas itu berbicara tentang kemurnian, purity. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 kita akan baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Sama-sama, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi emas itu berbicara dalam konteks ini adalah kemurnian iman kita. Bilang sama saya apa? Kemurnian iman kita. Bapak Ibu tahu apa itu emas, iman yang murni? Rupanya kalau ada iman yang murni, ada iman yang tidak murni. Ada logam yang murni, ada yang logam tidak murni. Mana lebih mahal? Logam murni atau logam tidak murni? Yang murni lebih mahal. Yang setuju bilang aneh. Iya kan? Kalau beli kita emas yang murni itu mungkin harganya lebih mahal, tapi kalau kita ke tempat penjualan pernik-pernik yang bukan emas, kuning tapi bukan emas, harganya lebih murah. Bedanya apa? Begitu dipakai musim summer kayak gini, kena keringat, 3 bulan kemudian luntur. Sudah tidak? Hitam. Kenapa? Emasnya nggak murni. Tuhan kepingin setiap kita hari ini yakinkan, persembahan pertama yang kita beri kepada Tuhan adalah iman yang apa? Murni. Apa itu iman yang murni Bapak Ibu? Saya menjabarkan dikit supaya Bapak itu mengerti apa itu iman yang murni. Iman yang murni itu adalah iman yang tetap teruji, tetap kokoh, tetap kuat, tetap tidak tergoyangkan di tengah-tengah terpaan, gelombang, ombak, storm, badai. Iman tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Itu iman yang murni. Berapa tahun yang silam itu ada sebuah goncangan yang dahsyat, gempa bumi yang dahsyat di Armenia. Itu berapa tahun yang silam? Dibilang lama juga, ya bukan berapa-apa. Tetapi terjadi di Armenia itu goncangan gempa dengan skala Richter yang mendekati 7, cukup besar. Sehingga meluluhlantahkan semua bangunan, termasuk salah satu sekolah, di mana di situ ada banyak anak-anak, gedungnya roboh. Tiba-tiba ada seorang bapak dari salah satu anak itu datang mencari di puing-puing itu anaknya di mana. Dibongkar, dipindahkan barang-barangnya Bapak. Dan orang pada ketawa karena dicari sekian lama nggak ketemu, orang pada ketawa. Kenapa masih diteruskan cari seperti itu? Bapaknya bilang perlu dibantu daripada cuma ngomong doang. Ya, manusia sedang begitu toh, lebih banyak komen, kerjanya dikit. Tapi 2022 kita lebih banyak kerjanya daripada apa? Komennya, gitu. Ya. Bapaknya terkerja dibantu dengan penduduk setempat, dibongkar. Yang bantu lama-lama capek, sehingga bapaknya sendirian. Apa yang dikatakan bapaknya berkata gini, saya gimana? Saya punya iman karena Tuhan bilang anakku bisa ketemu. Orang pada ketawa, sudah dicari sekian jam tidak ketemu, tapi bapaknya bilang Tuhan bilang anakku pasti ketemu. Diangkat batu-batu gede itu bapaknya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang lembut dari anaknya, Papa. Dia makin jelas suara itu udah makin bongkar. Ternyata di situ ada belasan anak-anak yang lagi tertimpa dengan benda-benda itu dan ada di bawah puing-puing itu ada kira-kira belasan anak. Lalu salah seorang anak, yaitu anaknya bapak ini berkata,
kepada teman-temannya. Gitu. Kamu tadi aku udah bilang, apapun terjadi bapakku tetap cari. Dan ternyata bapakku bongkar dan ketemu dengan aku, ketemu dengan kamu. Bapak itu saya meyakinkan, apa manusia aja berusaha mencari sampai ketemu, dicari sampai ketemu. Dengar baik-baik, apalagi Bapak di surga. Yang setuju bilang, kalau Bapak dunia itu mau menolong, apalagi Bapak kita di surga. Di tengah-tengah terpaan gelombang, yakinkan Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kau cuma sebagian yang percaya, amin. Sekali lagi saya bilang, di tengah-tengah terpaan gelombang badai, manusia bisa nggak nolong kita, tapi saya katakan Tuhan pasti nolong kita. Yang percaya bilang amin. Kita nggak ada yang tahu 2022 apa yang bakal terjadi loh. Nggak ada yang tahu. Sudah saya yakin dan Bapak harus punya iman yang murni. Terpaan itu makin dahsyat. Dengar baik-baik. Terpaan itu makin dahsyat. Siapa pernah nyangka loh, Western Australia begitu rapat bentuknya, di sini rapat belum dibilang, belum dibuka kandangnya istilahnya, masih dikunci. Tiba-tiba kemasukan satu orang dari Kristen dan orang Prancis itu, dan persis jamnya itu sebelum perubahan Brisbane mau dikunci oleh Western Australia, orang sudah terbang ke sini. Nah sekarang Bapak Ibu udah pakai masker lagi, ya toh? Kita nggak tahu kan depan apa yang bakal terjadi, kita nggak tahu loh, kita nggak tahu. Apakah nanti jadi tetap seperti ini atau lebih dahsyat lagi? Nggak ada yang tahu. Itu sebabnya hari ini salah satu encourage Bapak Ibu, nggak ada kok yang lain kok, cuma satu. Ketika kita punya Tuhan, kita bersandar kepada Dia, kita nggak goyah iman kita. Segala sesuatu bisa digoncangkan, namun kita tidak akan goncang. Yang percaya bilang amin. Jadi ciri iman yang murni pertama itu tidak akan goyah di tengah-tengah terpaan gelombang apapun. Itu iman murni. Kalau goyah itu bukan iman murni. Yang kedua, apa itu iman yang murni? Iman yang murni itu adalah iman yang tidak fokus kepada pemberiannya Tuhan, tapi fokus kepada si pemberi itu, yaitu Tuhan. Sekali lagi saya balik sedikit supaya lebih sederhana. Apa itu iman yang murni? Adalah iman yang fokus kepada si pemberi, yaitu Tuhan, bukan kepada pemberiannya. Bisa nangkap ini? Saya ulang lagi. Apa itu iman yang murni? Iman yang murni adalah iman yang fokus kepada sang pemberi, yaitu Tuhan, bukan kepada pemberiannya. Bisa menangkap? Kenapa Abraham Tuhan ketika diminta Ishak? Loh, itu anak tunggalnya loh Bapak Ibu. Dia sudah bergumul sekian tahun, bukan setahun 2 tahun. Dia bergumul mulai tahun umur 75. Dan Tuhan kasih 25 tahun kemudian, umur 100. Karena bisa bayangkan, ini pergumulan doa yang paling lama saya kira, 25 tahun. Dan Tuhan kasih. Tapi ketika dikasih, Tuhan minta kembali. Bayangkan kalau Abraham fokus kepada pemberiannya Tuhan, Abraham kecewa. Dia berkata begini, Tuhan, percuma kalau kamu beri, kamu minta lagi. Tapi Abraham lebih fokus kepada sang pemberi daripada pemberiannya. Amin. Bapak Ibu punya apa saat ini di kampungmu, di rumahmu, dalam hidupmu? Itu bisa hilang loh. Dengan baik-baik, bisa hilang. Saya belajar banyak di situ. Bisa hilang. Kamu jangan lihat kepada pemberian Tuhan. Dan fokus kepada sang pemberi, yaitu Tuhan itu. Amin. Maka saudara dengar baik-baik, kalau Tuhan percayakan harta segala, jangan taruh hatimu di harta. Setuju? Harta hilang, kamu tetap akan tidak kecewa. Setuju? Tapi Tuhan bilang hatimu harus tertuju kepada sang pemberi, yaitu Tuhan itu. Apapun yang diizinkan terjadi, Tuhan itu bisa memberi lagi kepada kita. Kalau fokus pada sang pemberi, Dia bisa beri lagi kepada kita. Yang setuju bilang amin. Nah itu iman yang murni. Bapak Ibu, Tuhan kepingin setiap kita itu punya iman yang seperti itu. Iman yang murni, ini persembahan kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan iman yang murni. Itu special gift yang kita kasih pada waktu Christmas ini. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, Tuhan bilang yang dibawa oleh orang Majus selain emas, dia bawa apa?
kemenyan. Ini kalau bicara kemenyan di Indonesia konotasinya sangat jelek. Iya toh? Lu nggak punya duit, bawa kemenyan, ya kan? Tapi kita nggak mau belajar secara fisik kemenyan itu apa, tetapi secara rohani kemenyan itu apa. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Sama-sama kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8, dan ayat ini mengajar kita tentang kemenyan. Sama-sama dibaca 2-3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan, yang keras, penuh dengan kemenyan. Itulah apa? Doa orang-orang kudus. Jadi ketika engkau berdoa, itu saudara bawa special gift kepada Tuhan. Setuju? Bawa special gift kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mengembalakan di dalam sebuah gereja dengan baik-baik. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Andai kata ada opsi begitu ya, saya tuh lebih suka melayani kembali di pekerjaan saya yang lama. Benar kan? Saya seorang civil engineer. Oke, kerjaan oke. Tuhan panggil saya pada saat posisi saya itu lagi di top, gaji bagus, posisi bagus, teman-teman di kerjaan bagus. Itu kata seperti Tuhan panggil untuk melayani dia yang tentu tidak mudah Bapak Ibu. Itu sebabnya 2022 saya mengajak Bapak Ibu, ayo, saya cuma encourage, saya tidak memaksa, saya encourage. Doanya doanya ditambah. Yang setuju bilang apa? Amin. Tuhan bilang tiada engkau dapat berjaga dengan aku berapa lama? Tiada engkau dapat berjaga dengan aku berapa lama? 1 jam. Itu Alkitab loh, bukan saya ngomong. Dan saya kepingin gereja kembali mengalami revival, mengalami lawatan Tuhan. Saya terus encourage jemaat tambah doanya, ya, supaya di tengah-tengah badai apapun gereja tetap kokoh di dalam Tuhan. Yang setuju bilang amin. Terlalu banyak terpaan yang sangat membuat kita bisa lemah. Tapi ketika kita berdoa, kita akan kuat. Amin. Tahun 58 di Korea, seorang hamba Tuhan yang bekerja dengan keras banget untuk pelayanan. Dan Anda bisa bayangkan, itu Korea habis perang Korea. Jadi boleh dibilang di Korea itu babak belur, puing-puing, dan sungguh-sungguh tidak ada prospek rasanya untuk masa depan. Itu Korea Selatan maksud saya. Tapi apabila memulai sebuah ladang untuk pekerjaan Tuhan, sungguh sangat berat. Karena apa? Populasi di situ tuh bukan pemeluk agama Kristen pada waktu itu, dan majority of them itu bukan Kristen. Dan mereka mulai menanam, mereka mulai bekerja di lahan yang cukup tough itu. Dan tahu nggak, gereja dari nol, nggak ada orang, bertumbuh, dan Bapak Ibu tahu 800.000 orang. Itu tidak mudah mencapai 800.000. Lalu datanya di interview kan, apa rahasianya kenapa dari nol bertumbuh sehingga menjadi 800.000. Pada waktu kami ke sana, maka mereka juga memiliki visi pada waktu itu kepingin raih 1 juta malah pada waktu itu. Tapi anyway, katanya diwawancarain di interview apa rahasianya. Biasa orang kalau ditanya interview seperti itu jawabannya kan panjang lebar. Oh, karena kami kerja keras. Oh, karena kami punya tim yang kuat. Oh, karena kita kelola gereja secara profesional. Ternyata enggak banget Bapak Ibu. Gereja kami hidup di Indonesia itu dikelola oleh seorang yang bukan seorang bisnis profesional yang mengerti mengelola gereja. Dikelola secara orang Chinese yang totok begitu tuh ya, orang Chinese yang kuno begitu. Tahu nggak, secara sederhana tumbuhnya dahsyat. Saudara tahu Bapak Ibu apa kuncinya? Ternyata apa seperti pendeta di Korea tadi. Di interview, apa rahasianya? Dia cuma jawab 3 kata. Dia bilang begini. 1, kunci pertama, doa.
Kunci kedua, the second key, jawabannya apa? Doa. The third key, dia bilang lagi, gak ada yang lain. Kunci ketiga dia bilang apa? Doa. Yang mendengar jadi bingung kan? Gak ada teknik yang lain, cuma dibilang apa? Kalau punya masalah disuruh apa? Doa. Gak punya duit? Doa. Gak punya kerjaan? Doa. Pemulihan keluarga? Doa. Makanya dulu pendeta saya itu bukan seorang konselor, kalau orang datang ke dia, aduh Bapak Ibu, banyak orang berpikir kalau saya ketemu Om, ngomong sama Om, kalau Om saya punya masalah perlu dikonselingin. Dia cuma bilang apa? Doa. Masuk di kamar doa. Di guru suruh masuk doa. Orang datang lagi punya masalah, akhirnya tutup, bangkrut, datang ke si Om, kalau dikonselingin. Dia cuma bilang, mau lihat jawaban doa, melihat kuasa Tuhan nyata. Dia cuma bilang, doa, masuk di kamar doa. Dan ternyata jawaban itu dahsyat banget, menggugah banyak orang. Sehingga cuma bertumbuh dahsyat banget. Saya ingin 2022 jemaat bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat doa. Tepuk tangan buat Tuhan kita lebih dulu. Siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan dalam doamu? Tuhan pasti akan berbicara buat kita, Bapak Ibu. Yang setuju bilang amin. Dan yang ketiga, yang dibawa orang Majus itu, pertama emas, kedua kemenyan, dan yang ketiga, benda ketiga apa? Katakan sama-sama apa? Mur. Apa itu mur? Anda jangan bilang, mur saudaranya baut. Jangan. Ya, apa itu mur? Di dalam Ester pasal yang kedua, buka Alkitab kita sama-sama dalam Ester pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-12 lebih dulu sampai ayat yang ke-17. Ester pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini bagian terakhir. Saya tidak khotbah lama-lama karena masih ada acara lagi setelah ini. Ester 2 ayat 12, saya kepingin Bapak Ibu baca sama-sama saya, cukup panjang, tapi kita akan baca sama-sama. Oke? 2, 3. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Sampai sini dulu. Jadi pada waktu itu ratu atau istrinya Ahasiweros itu dipecat oleh rajanya karena tidak setia, dipecat. Jadi rajanya cari lagi ratu yang baru. Sekarang istilahnya ini adalah seleksi mencari calon ratu. Ya, di sana dikatakan tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, di interview untuk dilihat pantas nggak jadi istrinya dia. Lanjut. Dan sama-sama sebelumnya ia dirawat menurut sama-sama peraturan bagi para perempuan selama berapa? 12 bulan. Sebab seluruh waktu digunakan untuk memakai wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai apa? Minyak mur. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lainnya wangi-wangi perempuan. Saya nggak bahas bahan-bahan yang lain kali, minyak kasai dan sebagainya. Tapi hari ini karena bicara tentang 3 orang Majus, konteksnya adalah minyak apa? Minyak mur. Anda bisa bayangkan selama 6 bulan itu perempuan-perempuan yang mau ketemu raja itu diolesi, diproses dengan satu bahan selama 6 bulan pertama itu adalah bahan yang namanya minyak mur. Anda bisa bayangkan digosok terus dengan minyak mur sehingga jarak jauh tuh baunya sudah harum, kulitnya bersih, cemerlang, orang bilang kinclong. Sehingga jarak dari jarak jauh itu sehingga warna aslinya begitu. Kalau foto itu sudah pokoknya nggak ada cacat celahnya begitu. Karena apa? Udah dioles dengan minyak apa? Minyak mur. Anda bisa bayangkan selama 6 bulan Bapak Ibu. Proses yang cukup panjang, 6 months. Bukan proses pendek. Nah, apa artinya mur ini? Mur ini adalah kesediaan kita untuk dibentuk. Bilang sama saya apa? Kesediaan kita untuk dibentuk. Hidupmu kalau siap dibentuk itu adalah sebuah gift yang spesial kepada Tuhan. Bisa menangkap? Tadi kita udah bahas kan, emas itu adalah special gift yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah iman kita yang murni. Kemenyan adalah special gift kita kepada Tuhan, berbicara tentang apa? Doa kita. Dan mur itu adalah special gift kita yang artinya kesediaan kita untuk dibentuk, Bapak Ibu. Dibentuk sakit tidak? Sakit, ya.
Dibentuk itu sakit, tidak seorang pun yang mau dibentuk di proses, tidak ada. Tapi ketika kamu kalau melihat kepingin mulia, Bapak Ibu harus siap dibentuk. Setuju? Kita nggak tahu tahun 2022 itu pembentukan kita dalam rupa apa, tapi yang pasti menjelang kedatangan itu pembentukannya akan lebih keras, lebih tough, lebih sulit, lebih nggak gampang, ya kan? Pressure-nya lebih keras supaya segala ketidakmurnian itu dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita itu menjadi orang yang dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Esther dipersiapkan menjadi Queen of Ahasuerus. Kita dipersiapkan untuk menjadi apa? Mempelai. Mempelai siapa? Kristus. Jadi siapkan dirimu dibentuk. Tapi percayalah, sesuatu yang dibentuk dan tidak dibentuk itu pasti beda. Setuju tidak? Sesuatu yang dibentuk pasti lebih indah. Saya tutup dengan sebuah kisah. Di sebuah galeri, lantainya dari marmer, sementara di beberapa ruangan-ruangan itu ada patung-patung juga yang terbuat dari marble. Ya. Lantainya marble, patung-patung yang ada itu marble. Orang masuk di galeri itu semua, wah, belang-belang kemana, luar biasa. Yang dilihat apanya, kenapa dikatakan luar biasa? Yang dilihat itu patung-patungnya, Bapak Ibu. Karya patungnya dahsyat banget. Gak ada satu pun sambil lihat lantai, oh dahsyat banget. Enggak. Nah, coba Anda bisa saya bawa dengan analogi. Kalau Anda kata lantai itu bisa ngomong, patung-patung itu bisa ngomong, sang lantai kan berkata begini, enak ya kamu ya. Orang pada selfie di sana dengan patung-patung itu, foto-foto di patung itu, nggak ada kok yang foto-foto lantai ya. Lantai difotoin begitu. Anda bisa bayangkan di sini ada dekorasi yang dibuat ya. Biasanya orang kalau lihat dekorasi seperti ini, fotonya di mana? Saya mau tanya. Cari yang ada ini loh. Yang difoto di mana? Mana yang difoto? Anda mau foto di mana? Ini bisa, situ bisa, tembok itu bisa, sono bisa. Ada nggak di sini yang mau foto lantai yang difoto ini? Hah? Terus Anda itu di-upload di Facebook kan? Lantainya kotor. Nah, nggak ada yang foto lantai. Sama dengan art gallery tadi, nggak ada yang foto di lantai. Kalau lantai bisa ngomong kata, kamu enak ya, semua udah lihat kamu, aku diinjak-injak. Betul tidak? Lalu kalau patung bisa ngomong berkata gini, karena kamu nggak dibentuk, kita sama dari gunung, tapi kami dibentuk, kami dipahat, kami dipotong, kami dipoles. Makanya sekarang orang pada melihat kepada kami. Dengar baik-baik, kalau kamu ini jadi mulia di hadapan Tuhan, Tuhan bilang izinkan hidup ini bentuk, sulit, tidak enak, sakit, tapi ingat, aku dibentuk jadi indah. Amin. Yang percaya bilang amin. Ada 3 benda yang kita persembahkan pada Tuhan dari Natal ini. Bilang sama-sama saya. Yang pertama apa? Emas. Emas bicara soal apa? Kemurnian iman kita. Kemenyan bicara soal apa? Doa kita. Yang terakhir, mur berbicara apa? Kesediaan kita dibentuk. Kalau 3 ini kita bawa kepada Tuhan di hari Natal ini, Tuhan sangat bersuka cita. Yang setuju bilang amin. Ya, kita berdiri sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Saya minta beliau di sana. Kita akan nyanyikan pujian itu. Bagaikan bencana yang siap dibentuk. Hanya pujian ini sambil kita merenungkan. Di hari Natal kita mau bawa special gift kepada Tuhan. We gotta bring our special gift to God. We bring our life as a living sacrifice to Him. Gold talk about a pure faith. Your faith being tested, and your faith being purified with fire. You can stand firmly in the presence of God. Frankincense talk about our prayers. And we offer up our prayers, sincere prayers to Him as a special gift to Jesus. And the third gift that we're going to bring to Jesus today is myrrh. Myrrh talk about our willingness to be processed.
to be shaped into Christ likeness. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siang dibantu, berikan hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, adalah sesuai rencana-Mu. Sekali lagi, mari wanita saja. Ayo wanita, nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan bagaikan pertumbuhan iman di dalam hidupku. Semua kemacetan
yang hari ini belum mendapat buletin, coba lambaikan tangannya. Itu adalah di dalam buletin tertulis ringkasan khotbah pada hari ini. Jadi yang belum dapat coba lambaikan tangannya. Ada yang belum dapat buletin pada pagi hari ini, tolong bisa Ibu Yanti tolong ambil buletin di luar. Tolong dilihat yang angkat tangan, coba angkat tangan sekali lagi. Bu Yanti bisa lihat. Bu Yanti lihat dulu yang angkat tangan. Tolong angkat tangan sekali lagi. Oke, yang belum dapat akan dibagi saat ini, diambil sebentar. Kemudian tanggalan yang terbaru udah saya buat. Jadi ini bisa ditempel, ada di lemari es, di kulkas, di fridge. Dan di dalam tanggalan ini ada tertulis visi gereja kita tahun 2022, yaitu be rooted, be mature. Jadi bagaimana kita bisa lebih berakar dan lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan di sebelah kanan itu adalah acara gereja kita, aktivitas gereja kita yang sudah digodok minggu lalu. Jadi ini sudah dibicarakan dalam rapat. Kita akan buat ini. Salah satunya waktu dekat ini adalah tanggal 2. Jadi kita bukan ada ibadah tanggal 1 hari Sabtu, tetapi ibadah kita adalah hari Minggu tanggal 2. Sekali lagi, jadi tanggal 2 jam 11 pagi ya. Jadi ibadah kita kemudian untuk next week adalah hari Minggu bukan Sabtu, tanggal 2 jam berapa? Jam 11. Dan nanti itu ada beberapa acara juga bulan Januari, yaitu tanggal 23 kita ada Australia Day. Nanti itu adalah acara untuk yang memimpin Pastor D akan memimpin acara itu Australia Day. Bapak Ibu nanti silakan datang dan kita akan berdoa buat negeri ini, untuk bangsa ini ya. Dan kemudian secara singkat saya tidak baca semuanya, tetapi sampai Februari aja. Bulan Februari tanggal 13, catat baik-baik, kita ada acara khusus karena Chinese New Year-nya itu adalah kalau tidak salah tanggal 1 Februari. Jadi kita tidak memperingati Chinese New Year, tetapi hasil rapat kemarin diputuskan kita akan memperingati lontong apa? Cap Kome. Jadi tanggal 13 ya. 13 itu ada acara lontong cap kome yang digabung dengan Valentine Day. Itu aja ke Februari. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan dapat tanggalannya setelah bulan. Nanti ini adalah acara kita sepanjang tahun 2022 ya. Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Sebelum itu saya izinkan Mari Prial bisa memberikan pengumuman lebih lanjut. Mari siap-siap choir dulu ya, baru saya sampaikan pengumumannya. Sementara choir dipersiapkan, hari Rabu tetap ada kumpul-kumpul di Brooklyn Green. Kita tidak tahu libur, dan juga program belajar online setiap Kamis tetap ada. Anak-anak yang sudah setia sepanjang tahun ini nanti diberikan hadiahnya. Tolong yang bagian ambil hadiah disiapkan. Joyce, hadiahnya bawa sini. Pada waktu choir ibu-ibu, semua lampu dipadamkan kecuali yang berhubungan dengan LCD. Tolong ada yang nyalain bagian sini. Kita akan mendapatkan lampu atau lilin. Tolong dinyalakan semua, dan sementara main musik siap, ininya tolong dinyalakan ya. Sudah dapat? Kita akan mengenang di malam yang saat Yesus dilahirkan. Saat itulah kegelapan menyelimuti. Self-studies. Mari akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Kita merenungkan betapa kudusnya malam itu. Yesus yang sebenarnya tinggal dan memiliki surga datang ke dunia untuk kita semua. Silakan. Boleh, bisa dijadikan 3 sub saja, jadi supaya kalau di foto kita tahu bahwa kita ada mempertahankan sub distance satu sama lainnya. Jadi kalau bisa jangan 2 baris, diatur barisnya. Sorry, ini agak terpaksa karena pada waktu latihan tidak ada restriksi, tapi sejak kemarin ada restriksi. Jadi kalau bisa diatur agak pasang jarak ya satu sama lain kalau di foto, jadi tidak menyalahin peraturan. Jadi agak jauh-jauhan dikit, agak jauh dikit lebih bagus ya. Agak jauh dikit, pasang jarak agak jauh-jauh. Ya, agak maju dekat lagi, Rosa bisa maju ke depan, pasang sub distance satu sama lain.
kasih persembahan pujian ini. Sebelum kita akhiri, saya mau panggil anak-anak yang sudah ikut. Saya panggil Ame, sekaligus berdiri di sini supaya kita tahu ya. Lanjut Petra, Abraham, Petra, Karisa, Charlie, ya selamat hari raya. Joyce, Karisa. Joyce, terus Charlie, Luke, Nathanael, Charlie, Merry Christmas ya. Joyce, Luke, siapa lagi? Nathanael ya. Kayaknya masih ada satu lagi. Ada yang belum dipanggil anaknya, Praise nggak datang. Oke deh, kita akan doakan mereka biar Tuhan terus memberikan berkat yang istimewa. Terima kasih untuk kesetiaannya. Give praise. Oke, silakan ibu kembali. Haleluya. Sungguh indah kalau kita setia, anak-anak pun bisa diperhitungkan oleh Tuhan. Kita juga orang-orang besar walaupun tidak dapat hadiah secara nyata, tetapi kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang Tuhan sudah mengalir dalam hidup rumah tangga saudara, hidup saudara membuat saudara berproduksi, itu adalah berkat yang luar biasa. Mari kita akan memberikan persembahan kita sebelum kita akhiri, dan persembahan akan dijalankan. Kita nyanyikan pujian tadi, Dia Raja. Yang belum dapat amplop atau mau memberikan persembahan, saudara yang sakti, kembalikan tithe atau mau memberikan untuk yielding, saudara bertanya pada Tuhan apa yang ingin saudara persembahkan kepada Tuhan. Untuk yang langsung mau untuk operasional gereja bisa masukkan ke dalam persembahan kantong yang akan dibagikan satu kali. Kita nyanyikan Dia Raja ya. Bersyukur kepada Tuhan.
Biar Tuhan menyertai perjalanan pulang kami dengan sejahtera, dengan damai. Kami membawa hati untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan emas adalah iman kami yang murni. Kami persembahkan doa kami, dan kami persembahkan segala kemauan kami untuk dibentuk oleh Tuhan sebagai special gift bagi Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami dari Bapa dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin.